hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan menyelesaikan surat 1 Timotius dan kita akan baca dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara, tentu kita mengetahui bahwa Paulus telah mengingatkan Timotius tentang bahaya cinta uang. Tapi pada bagian-bagian akhir dari suratnya ini, Paulus meminta Timotius untuk memberikan nasihat yang penting ini untuk orang-orang kaya. Tidak salah saudaraku kalau kita diberkati. Tuhan suka kalau anak-anaknya diberkati oleh pemberiannya. Karena tujuan Tuhan untuk memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat. Dan juga kita bisa menikmati dan bersyukur di dalam Tuhan buat semua yang Dia berikan. Dan saudara, kita juga perlu untuk bersikap rendah hati dan tidak berharap atau mengandalkan kekayaan yang tidak menentu ini. Dengan demikian kita dapat menghancurkan sifat ketamakan. Kita memang dapat menikmati pemberian Tuhan kepada kita yang dengan limpahnya membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena saudara, the best way to enjoy what you have is to share it with others. Nah, jelas banget bahwa Paulus mau mengingatkan kepada semua orang yang kaya. Ada yang disebut dengan hidup yang sebenarnya. Sebuah hidup di mana ditulis di Alkitab itu adalah sebuah keadaan di mana mereka tidak hanya mengandalkan kekayaan mereka. Kalau sudah baca di ayatnya yang ke-18 dan 19, Paulus berkata bahwa ada yang mereka harus kerjakan dalam kehidupan ini yang berhubungan dengan kekayaan mereka. Sikap kita terhadap kekayaan memang adalah satu hal yang sangat penting. Jangan lupa, Yesus sudah mengingatkan kepada kita yang dapat bersanding dengan Tuhan di tahta hanyalah mamon. Mamon artinya harta atau kekayaan. Dan Tuhan berkata buat kita, itu tidak dapat diandalkan dalam kehidupan ini. Harta tidak bisa diandalkan. Selain dia bisa berubah-berubah nilai, dia juga tidak durable, tidak bisa bertahan. Orang bisa curi, orang bisa ambil, bisa dirampas oleh siapa saja, oleh orang dekat kita, saudara kita, orang lain yang tidak suka dengan kita, apa aja bisa terjadi. Tapi Tuhan berkata seperti ini, kekayaan yang sebenarnya adalah kehidupan yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara, seperti Tuhan mempercayakan kekayaan kepada manusia, Tuhan juga mempercayakan pelayanan kepada Timotius. Itu pelayanan untuk memelihara orang percaya untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Lewat kehidupan ibadah mereka dan juga tentunya dengan teladan hidup iman dan hati nurani yang benar. Dengan berani berhadapan untuk berjuang melawan pengajar-pengajar palsu yang berupaya untuk menipu orang percaya. Nah, di sini Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius bahwa dia telah dipercayakan sesuatu. Kata dipercayakan itu adalah seperti Tuhan mendeposit sesuatu di dalam dirinya. Dan kepercayaan itu adalah luar biasa sekali. Di mana dia diminta untuk memelihara kawanan domba Allah yang Tuhan telah tebus dengan nyawanya sendiri. Ya, kawanan domba yang dia pelihara. Dan
Dia juga tahu bahwa pelayanan itu adalah berhadapan langsung dengan pengajar-pengajar sesat yang kita tentu tahu di situ. Nah, Paulus cuma mengingatkan kepada Timotius, ingat, setialah pada apa yang dipercayakan kepadamu. Tuhan telah menaruh tanggung jawab dalam dirimu. Setialah pada hal tersebut. Kerjakanlah apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupanmu. Jangan biarkan tanggung jawabmu dan kepercayaanmu itu digagalkan oleh cuma omongan kosong, berdebat atau berbicara pada hal-hal yang tidak penting tentang pengetahuan. Kata pengetahuan di sini adalah gnostis. Itu adalah sebuah aliran sesat yang muncul di abad pertama yang berusaha menghancurkan orang percaya. Mereka berpikir bahwa dengan pengetahuan yang mereka miliki, pewahyuan yang mereka dapatkan, dengan silsilah dan dongeng dan keturunan dan macam-macam, mereka berkata mereka punya hal yang khusus. Padahal Timotius sudah tahu, Paulus mengetahui bahwa sebenarnya kehidupan itu, semua revelation itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu dia berkata, setialah kepada hal tersebut. Saudaraku, semua yang kita miliki hanya dipercayakan. Entah itu kekayaan ataupun pelayanan, saudara. We are not the owner, we just the steward. Kita memang bukan pemilik, tapi kita hanya pengelola. Mari saudaraku, kita menjalankannya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan juga ini perlu dengan kerendahan hati. Have a blessed day. Amin.